Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Veronica, saya dari kelompok 4 selaku pembawa materi. Jadi hari ini saya akan membacakan materi tentang proses pengolahan kata. Pengolahan kata atau biasa disebut dengan word processing adalah perangkat lunak yang digunakan khusus untuk melakukan pemrosesan kata. Perangkat lunak ini yang selalu digunakan oleh seluruh pemilik komputer untuk menulis surat, untuk membuat majalah sekolah, brosur, paper, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Ada beberapa pengolahan kata yang terkenal. Yang pertama adalah WordStar. WordStar adalah aplikasi pengolahan kata yang dikenalkan oleh MicroPro International dan sempat menjadi favorit di dekade 1980-an. Program ini menyajikan banyak fasilitas. Produk yang menemukan gagasan what you see is what you get. WordStar mungkin salah satu usaha terbesar dalam pengembangan perangkat lunak dalam sejarah komputasi. Ternyata, versi terakhir yang dirilis oleh WordStar tahun 1999 yang lalu sempat menjadi mendominasi WordStar, disapu bersih oleh WordPerfect yang kemudian dihapus oleh Microsoft Word. Yang kedua adalah WordPerfect, merupakan program aplikasi pengolahan kata yang dapat dijalankan di komputer dengan sistem operasi Windows. Jika ingin menyimpan dokumen yang kita buat dalam bentuk file PDF sehingga mudah dikirim melalui internet, WordPerfect Office X3 sudah memiliki kemampuan untuk melakukan tanpa memerlukan program tambahan. Jadi, WordPerfect Office X3 juga dilengkapi kemampuan untuk membuka file di PDF, sehingga kita dapat mengedit dan mengubah isi file-file di PDF. Yang ketiga adalah AmiPro. AmiPro adalah pengolahan kata dirilis pada tahun 1980-an sebagai pendahulunya untuk AMI. Ini adalah pertama dengan fitur lengkap pengolahan kata yang dirancang untuk bekerja di bawah sistem operasi Windows. Predating Microsoft Word. Lotus AmiPro dan membeli produk Lotus berganti nama menjadi ProFirman. Sementara AmiPro ini belum digunakan arus utama selama bertahun-tahun. Beberapa pengguna awal mungkin menemukan dokumen Pro AMI tua yang perlu diubah menjadi lebih populer Word. Yang terakhir adalah Microsoft Word, merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa atau sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Sekarang hampir semua lapisan masyarakat menggunakan komputer, terutama Microsoft Office Word untuk aktivitasnya. Seperti halnya guru, siswa, pengusaha, pekerja, dan hampir semuanya menggunakan Office Word untuk menunjang aktivitasnya. Yang pertama, peralatan kerja dengan Word. Microsoft Word memberikan sejumlah fitur untuk membantu dalam membuat dokumen pribadi dan juga dokumen bisnis. Fitur tersebut mulai dari dokumen wizard sampai opsi pemformatan dokumen yang mudah seperti style dan fitur auto format. Selain itu, terdapat fasilitas dan fitur lainnya yang akan membantu pada saat bekerja dengan Word 2007. Di antaranya, 1. Telah disediakan building blocks yang mudah kita menempatkan header footer, page number, text box, dan juga cover page. Yang kedua, tersedianya Quick Style, Smart Art Graphic, pada tab Insert, dalam grup Illustrations, Live Word Count, dan fitur-fitur lainnya yang terdapat pada Microsoft Word 2007. Komponen-komponen antarmuka Microsoft Word menurut Permana 2007 adalah yang pertama, Microsoft Office Button adalah sebuah tombol menu yang berhubungan dengan pengolahan dokumen. Yang kedua, Quick Access Toolbar yang berisikan tombol-tombol Save, Undo, Repeat, dan juga Print. Yang ketiga, Title Bar yang berperan dalam pembuatan judul dokumen dan juga nama aplikasi. Yang keempat, Ribbon berisi tombol-tombol pintas. 5. Tombol Help untuk mengaktifkan fasilitas bantuan. 6. Tombol pengaruh tab Stop untuk menentukan jenis tab yang akan digunakan. 7. Kursor pemandu dalam pengetikan teks. 8. Mistar horizontal penanda posisi lebar kertas. 9. Slider zoom untuk menentukan besar. Navigasi Microsoft Word. Ketika kita memulai program Word,
jendela aplikasi akan terbuka. Maka Word akan dengan sendirinya menyediakan item-item atau toolbar yang akan membantu dalam penyelesaian pekerjaan. Saya Isnaini Priliandari, anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi tentang software statistik. Software statistik adalah sebuah program pengolah data statistik yang berfungsi untuk mempermudah proses pengolahan data untuk keperluan penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu aktivitas yang banyak berhubungan dengan angka, statistik, serta perhitungan. Terdapat beragam software statistik yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengolah data. Yang pertama itu ada SPSS atau Statistical Package for the Social Software, di mana software ini menyediakan berbagai kemampuan untuk menganalisis data dengan sangat mudah, seperti analisis statistik deskriptif, analisis parametrik, dan non-parametrik. Yang kedua ada Minitab, di mana Minitab ini menggabungkan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis yang kompleks. Kemudian ada SAS atau Statistical Analysis System, di mana SAS menggunakan bahasa pemrograman dengan memungkinkan programmer melakukan entry data, analisis statistik, peramalan untuk mendukung keputusan riset operasi, peningkatan kualitas pengembangan aplikasi data, dan lain sebagainya. Pemrograman dalam SAS yaitu ada data step untuk membuat, membaca, ataupun memanipulasi data, dan proc step atau procedure step digunakan untuk menganalisa, meringkas, ataupun membuat tabulasi dari sebuah data. Selanjutnya ada LISREL atau Linear Structural Relationship, adalah suatu software yang digunakan untuk program SEM atau Structural Equation Model yang saat ini masih tercanggih dan dapat mengestimasi berbagai masalah SEM yang bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh software lainnya. Selanjutnya ada AMOS atau Analysis of Moment Structure. AMOS memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan analisis menjadi lebih sederhana, bahkan orang-orang awam bukan ahli statistik akan dapat menggunakan dan memahami dengan mudah. Selanjutnya ada eViews atau Economic Views, merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan untuk kepentingan analisis data ekonomi dan keuangan. eViews menyajikan perangkat analisis data, regresi, dan peramalan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutian. Saya akan membawakan materi yang berjudul Alat Pengolah Masa Depan. Bagian pertama, desain grafis. Definisi desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah printing atau percetakan yang memuat desain buku, pamflet, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua, web design atau desain untuk halaman web. Yang ketiga, film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Yang keempat, identifikasi logo, EGD atau Environmental Graphic Design, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Dan yang kelima, desain produk atau pemaketan dan sejenisnya. Bagian-bagian desain grafis adalah yang pertama, aplikasi pengolah tata letak atau layout. Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain yang sejenis. Program ini mampu mengatur penempatan teks dan gambar yang diambil dari program lain seperti Adobe Photoshop. Yang kedua, aplikasi pengubah vektor, maksudnya pengolah vektor atau garis. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis sehingga sering disebut sebagai ilustrator. Program seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis, baik berupa garis lurus maupun lengkung. Yang ketiga, aplikasi pengolah piksel atau gambar. Semua objek yang diolah dalam program-program tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau piksel yang memiliki kekerapatan dan warna tertentu. Misalnya, foto, gambar dalam foto tersebut dari beberapa kumpulan piksel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Yang keempat, aplikasi pengolah film atau video. Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format.
Yang kelima, aplikasi pengolah multimedia. Program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi, profil perusahaan maupun yang sejenisnya, dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Yang keenam, desain halaman web dasar. Berdasarkan hal di atas, selanjutnya kita mulai melakukan desain web dengan menerjemahkan perencanaan ke dalam software desain. Keahlian yang mesti diperdalam adalah tipografi atau kemampuan memilih font yang tepat, tata letak halaman, menguasai kemampuan membagi ruang halaman, pewarnaan atau menguasai konsep warna, dan pemilihan warna berdasarkan warna perusahaan dan teori pencampuran warna. Yang ketujuh, desain halaman web lanjutan. Dan yang kedelapan, web dan unsur visualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Misha Pramesti dari kelompok 4. Akan memaparkan materi tentang spreadsheet. Apa sih itu spreadsheet? Spreadsheet bisa dibilang perangkat aplikasi pengolah angka. Adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini diantara lainnya itu pembuatan tabel data, pengolahan data, dan melibatkan penggunaan rumus, grafik, data, base, dan lain-lain. Selanjutnya, pengolah angka memiliki macam-macam, yaitu pertama, Caspread. Caspread merupakan aplikasi pengolah angka yang bersifat open source dan multi-platform. Yang kedua, StarOffice Calc merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Yang ketiga, OpenOffice Calc adalah program spreadsheet yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar, memelihara record, dan menganalisis data. Yang keempat, GNOME Office atau Gnumeric adalah aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari GNOME Office. Gnumeric bersifat open source